Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham. Yang pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SCMA, kelima WIRG, keenam MPPA, ketujuh MLPL, 8 SRTG, dan terakhir MTDL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini terkoreksi 0,2% ke harga 7.174. Transaksi sampai saat ini ada di 12,5 triliun. Langsung saja ke teknikalnya, ISG hari ini terkoreksi tipis ya, 0,28% ke harga 7.175. Nih, 7.175 berarti terkoreksi tipis. Dengan kondisi seperti ini, apalagi besok hari Jumat, menurut saya ada rawan bisa profit taking lagi ya, dan bisa melanjutkan penurunan. Kalau dilihat candle weekly-nya bagus, volume juga besar, EMA CD-nya sudah indikasi mengarah ke atas ya. Bar chart di atasnya juga terbentuk ini golden cross. Jadi apakah menarik? Sepertinya masih bisa menarik ya. Oh, ini belum ya, besok terakhir untuk minggu ini. Jadi masih belum pasti untuk candle mingguannya. Kalau besok dia terkoreksi dalam itu bisa aja malah tutupannya koreksi ya. Misalnya besok dia koreksi 1% ya berarti merah, sinyal kurang bagus. Jadi belum pasti untuk candle weekly-nya ya. Jadi lihat besok aja untuk ISG. Cuman sekarang memang harga rawan. Jadi perlu hati-hati lah. Yang penting punya strategi, punya trading plan. Jadi seperti itu ya. Untuk ISG ya seperti yang kemarin-kemarin saya bilang itu paling konsolidasi. Cuman kalau memang asing masih terus net buy, karena 2 hari kemarin, 3 hari kemarin kan asing terus net buy. Lihat aja kalau bisa ditarik naik sampai 7280 tuh mungkin itu puncak, baru dia membentuk koreksinya ya, bisa seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup hari ini menguat 1,25% ke harga 322. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Buka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Buka kondisi seperti ini ya masih ada coba untuk naik ya. Dia ini kan bertahan di pertengahan range sideways-nya, support kuatnya 300, resistennya 340. Jadi ini harga pertengahan. Dengan kondisi seperti ini masih rawan menurut saya. Memang dia udah rejection terus ya. Tapi ini dia itu naiknya dengan volume makin kecil, berarti kan buyer juga nggak kuat. Pak, kemungkinan masih pada wait and see ya, menunggu konfirmasinya. Jadi seperti itu untuk Buka. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Kalaupun nekat beli dari sekarang ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Kalau misalnya mau stop loss di bawah EMA 20, kalau dia tutup di bawah 620, strategi seperti ini juga bisa, targetnya 340. Nah, bisa seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu mau sampai bawah nih, risk rewardnya kan nggak menarik seperti ini. Yang pastinya kan cut lossnya nggak mungkin di 300, pasti di bawahnya. Kasih toleransi berapa persen, misalnya 2% atau 1% ya, seperti itu. Jadi kalau mau main pendek ya harusnya tarik ini aja. Pokoknya dia tutup di bawah EMA 20-nya ini udah gagal ya. Menurut saya itu potensi besar gagal. Jadi ya cutnya 3% kalau berminat. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi seperti itu aja untuk Buka. Kalau minggu ini dia bertahan di atas 310 dan gak turun lagi ya bisa jadi ini swing high. Jadi bisa lanjut minggu depan ya. Pokoknya yang penting dia jangan balik arah aja. Apalagi sampai dia mengarah ke 300 sudah nggak kuat, berarti dia untuk naik ke 340. Mentok ya. Kalau ternyata besok koreksi dan tutup di bawah EMA 20-nya ini dia ke 300, dan paling konsolidasinya range sini 300 sampai 320. Bahkan bisa jebol. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham kedua. Ada Goto yang ditutup terkoreksi hari ini 0,6% ke harga 326. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Goto masih konsolidasi ya. Berarti masih cukup oke lah kalau selama di atas 300. Kalau dilihat tren downtrendnya kan dipatahkan nih. Yang semenjak 19 Juli ini kan dia turun, terus akhirnya break dengan volume, dan break juga 320 neckline. Dan ini sepertinya ada continuous pattern. Bisa dibilang ini bullish penan ya. Tinggal nunggu break 340 itu siap-siap lanjut uptrend. Tapi dengan kondisi September ISG aman-aman aja ya. Kalau ISG koreksi yang rusak chartnya Goto. Tapi misalnya di luar skenario tiba-tiba September berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan ISG ditarik naik bisa sampai kepada 7.300 sampai mungkin all time high-nya bisa naik tuh Goto ya. Pokoknya ini kunci Goto 320. Kalau dia jebol itu udah gagal. Target penurunan ya. Ya hitung seperti ini bisa. Berarti ke 300 dia.
Kalau untuk stop lossnya ya pertimbangkan masing-masing aja. Bahkan bisa ke 280 kalau sesuai target dari pola bullish pennant. Jadi seperti itu. Untuk Gotoh kalau saya cut kalau dia jebol 320, atau yang beli dari bawah ya profit taking dulu. Jangan terlalu berharap kalau misalnya dia udah jebol tutup di bawah 320 TP aja walaupun tipis. Setelah dia naik ya udah bukan rezeki ya. Karena sangat nggak mungkin kalau kita itu bisa jual di harga tertinggi saham yang dipegang ya. Yang penting itu konsistensi. Biarpun tipis-tipis tapi profit taking, stop loss dengan trading plan itu lebih bagus daripada profit besar tapi karena keberuntungan, bukan karena hasil analisa. Karena keberuntungan harga sahamnya terus naik dan berhasil TP di mungkin pas beli dijual di puncak dan habis itu dia turun, yaitu keberuntungan. Biasanya seperti itu ya. Pokoknya gimana caranya untuk menghasilkan konsistensi profit hasil trading plan, hasil disiplin dengan yang telah dibuat strateginya ya. Dan juga yang harus ditanamkan dalam mindset, tidak mungkin untuk jual selalu profit. Pasti ada stop loss, cut loss, karena kita trader nggak bisa mengendalikan market ya, hanya bisa bereaksi. Jadi seperti itu. Untuk Gotoh langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup menguat 1,04% ke harga 1940. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK terus naik ya, targetnya 2000. Tapi ini kelihatan dia naik volume makin kecil, takutnya rawan false dan turun. Kalau IMTK waktu itu saya sudah rekomendasikan, saya suruh beri di 1850 sampai 1820 kalau nggak, saya nggak suruh antri ya. Kalaupun ada yang beli itu dan sudah bisa profit, jaga aja profitnya, kan lumayan itu 90 poin. Jadi sekitar 4%-an, 3%-an ya, sisa 2% kalaupun dia turun ya TP aja. Karena ini dia naik dengan volume yang makin kecil. MACD-nya membentuk dead cross tapi masih bagus di atas 0. Kuncinya untuk IMTK ini kalau berhasil break kembali 2000 itu bagus ya. Selama di bawah 2000 dia konsolidasi range-nya 1800 sampai 2000. Dan jangan turun dari 1800. Berarti kalau dia turun dari 1800 downtrend, pola dead cat bond. Bisa seperti ini, jebol turun. Nah, jadi ya makin turun seperti itu. Untuk IMTK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup menguat 1,75% ke harga 232. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SCMA kondisi seperti ini masih sama, masih konsolidasi, dan apakah ini bisa dibeli? Kalau mau beli ya dekat-dekat 220, 224 nih ya. Pokoknya kalau dia tutup di bawah MA20, MA60 dan support 220-nya itu ya udah, berarti gagal. Dan kalau mau bagus SMA, kalau saya tunggu konfirmasi kembali ke atas 250. Lihat di mana dia, kapan waktunya ya. Dan lihat dengan volume dan indikator lain. Kalau valid ya siap-siap. Bisa jadi ya pergerakannya. Kalau benar ini bisa jadi swing low, sebelumnya di sini kan. Berarti nanti kalau dia break udah tuh lanjut ke atas. Seperti ini pergerakannya, bisa pola cup and handle dan break 300 arah untuk SCMA. Jadi seperti itu untuk SCMA. Apakah bertahan? Yang paling penting kuncinya bertahan dulu di atas 220. Jangan turun dari itu. Kalau SCMA turun dari 220 lemah, butuh proses, butuh waktu untuk dia naik. Paling nggak dia tren jangka pendeknya turun dulu ke 200, angka psikologis perubahan fraksi harga. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup terkoreksi 2,56% ke harga 570. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG belum bagus selama di bawah 600. WIRG akan menarik kalau sudah berhasil break 600, 625 ini di atas EMA 60-nya. Memang kemarin dia break kembali atau melewati resisten EMA 20 di 580, tapi kembali turun. Lihat besok lah. Kalau saya lihat ya, dia kan 2 hari hijau dengan volume besar. Ya konfirmasinya besok harus kembali hijau. Kalau dia break besok, moga-moga ya kalau bisa tercapai 600 itu bagus. Ada peluang lanjut minggu depan. Dan peluang dia mengakhiri masa konsolidasinya dan potensi besar bisa naik lebih tinggi. Untuk WIRG konfirmasinya jangan turun lagi dari 550. Kalau dia turun dari 550 ya peluang besar lemah, turun dulu ke bawah 500.
Jadi seperti itu. Untuk WIRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup menguat tipis 0,5% ke harga 189. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MPPA apakah ada peluang naik? Sepertinya loh ya. Ada peluang teknikal rebound. Cuman ya ini ditarik trennya ya. Ini udah gagal nih, nggak perlu dihapus saja ya. Udah gagal. Ini kita gambar pola yang terbentuk saat ini, downtrend channel. Bisa dari atas, ini bisa juga kalau mau ya, seperti ini. Kalau ditarik seperti ini, nah ini seperti ini ya, ini downtrend channel. Dan kalau dilihat ya, ini memang ada area support minor. Nah ini harus dijaga nih, kalau enggak ya siap-siap dia bisa ke 173, 172, 175. Nah ini kan MPPA membentuk doji, besok bisa ada technical rebound, tapi reboundnya kemana? Paling ya kalau menurut saya dia retest area 200 akan diuji. Nah bisa jadi konsolidasinya range ini, jadi risknya kecil nih untuk MPPA. Pokoknya kalau nekat beli ya, atau tadi ada beli, pokoknya kalau dia tutup di bawah 189, 188 out aja, potensi lanjut turun lebih dalam ya. Targetnya bahkan 180 sampai 175. Jadi kalaupun cut loss tipis 1%, 2% ya udah. Kalau saya lah ya, tapi ini nggak harus, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing, dan ya nggak pakai cut loss juga boleh. Silahkan aja ya. Yang penting kalau nggak pakai cut loss itu, kalau sahamnya masih turun ya harus sabar-sabar aja. Jadi seperti itu. Untuk MPPA kalau dilihat weekly-nya, cuman ya belum pasti weekly-nya. Weekly-nya candle-nya hampir sama ya seperti Three Black Crow, dan bagusnya kalau misalnya besok dia ada tarikan ke 200 tuh, berarti ada doji kan, opennya minggu ini di 204. Nah jadi kalau dia ke 200 atau 204 berarti doji minggu depan bisa hijau ya, dengan catatan ya ISG nggak koreksi dalam. Jadi seperti itu untuk PPA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MLPL yang ditutup di harga 151 sama harga penutupan hari kemarin. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MLPL hari ini volume meningkat dan dia bertahan di support 150. Gap sudah ditutup di 149. Ini low-nya 149, low-nya 149, low-nya 149 ditutup. Ada peluang juga ya, 160 target menguji EMA 60-nya ini MLPL. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SRTG yang hari ini ditutup menguat 24,78% ke harga 2.630. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SRTG juga kemungkinan ini bisa on the track lagi, berhasil kembali ke atas 2.600, bisa jadi valid. Yang penting jangan balik, dan asalkan kalau Bapak Ibu mau simpen sampai akhir tahun, trennya itu ya yang penting dia menjaga support kuatnya menurut saya ya 2400. Kalau Bapak Ibu kasih sampai 2200 itu terlalu dalam. Mending cut tipis baru beli di bawah. Cuman kalau Bapak Ibu baru beli di harga sekarang 9% cukup ideal kalau disimpan, dan targetkan 3000 aja udah risk rewardnya 1:1,5 kan udah bagus nih. Dia berhasil sempat jebol di tanggal 22 Agustus. Ini saya juga cut loss di sini, tapi untungnya ya ketutup saham lain ya. Esokannya saya dapat di saham lain. Ya udahlah, saya beli tuh di area 2640. Cut loss karena ya bantingan. Tapi di grup saya suruh tuh hold aja. Yang penting tarik sampai 2400, kasih toleransi. Nah, ini dia naik ya 3 hari ya. 2 hari aja di bawah dia ditarik naik. Berarti itu dijaga ya. Berarti aman untuk strategi. Yang penting jangan turun lagi. Dan kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi ya 2400 harus dijaga. Dan kalau mau makin bagus ya besok lanjut rebound. Jadi seperti itu. Untuk SRTG langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir, ada MTDL yang ditutup hari ini terkoreksi 0,75% ke harga 660. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MTDL ini cukup oke ya. Koreksinya biasa aja ya. Yang penting jangan turun dari 650 lah untuk tren jangka pendeknya, dan ada pola ini cup and handle. Pokoknya untuk MTDL jangan merah lagi. Ini dia mau berhasil break EMA 200-nya, dan tren downtrendnya ini atau pola bisa jadi ini pattern flag. Ini bagus nih kalau dia naik ya. Bisa seperti ini, targetnya 1200, hampir 40% ya. Atau pendek-pendek ini aja juga bisa ya. Cari tren pendeknya bisa seperti ini 1100, atau pakai ini juga bisa ya. Ya pola-polanya tuh hampir-hampir sama aja pergerakannya ini. 1500
950 sampai 1000 itu ada peluang nih ya. Jadi seperti itu. Untuk MTDL ini menarik, yang penting kalau bisa jangan turun lagi dari 9650. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.